Betawi asli ya sholatnya 23 rakaat. Karena saya orang Muhammadiyah, orang di sekitar saya itu sholatnya 23 rakaat. Tapi saya walaupun keluarga Muhammadiyah, tapi saya tamatan pesantren. Jadi NU Pak Ketua, Pak Kepala, ya NU, ya NU oke, Muhammadiyah oke. Ya gitu, apalagi waktu pemilihan presiden kemarin, tapi itu saya NU PKB, waktu pagi doang NU PKB, nasi uduk pakai bakwan. Ya, hadirin rahmatullah, ya. Itu yang terjadi diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia. Sholat 23, tapi saya dapat YouTube kiriman dari jemaah, ada di sebuah pesantren di Blitar. Sholatnya 23 rakaat selesai dalam sekian menit. Itu memperolok-olok Tuhan. Ya, nggak usah diikuti, paham begitu. Ya, kalau sholat tarawih itu santai, tenang. Ya, diingatkan pada imam, iza amma ahadukum fal yukhaffif. Kalau kamu menjadi imam, ringankanlah bacaanmu. Karena di antara jamaah itu ada orang tua, ada nenek-nenek, ada orang sakit, ada anak kecil, ada orang yang keperluan penting. Ini mentang-mentang baru pulang umrah, pendidikan dia Imam Al-Hafiz, hafal Al-Quran, ya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Yasin sampai tuntas, belum salam udah bubar, termasuk saya. Ya, jadi Nabi mengingatkan sedang-sedang saja sehingga khususnya terlihat syiarnya tampak. Kemudian zaman Umar berintah 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 3 tahun, sama dengan Abu Bakar. Kemudian habislah masa era Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis. Yang paling demokratis di dunia itu era Khulafaur Rasyidin. Kemudian datanglah era dinasti Bani Umayyah. Yang semulanya ibu kota Islam itu Madinah, ketika datang era dinasti Bani Umayyah, IKN pindah ke Suriah, tapi tidak mangkrak. Karena kota Damsyik sudah merupakan kota kuno yang berperadaban tinggi. Semua infrastruktur sudah siap. Nah, yang terkenal di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ketiga tahun 65 Hijriah, tahun 665 Masehi. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu sholat tarawihnya tambah lagi Pak, 36 tarawih tambah 3 witir, 39 rakaat. Lah, kenapa umat tidak protes? Kaum muslimin tidak demo ke istana? Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz itulah disebut oleh ahli sejarah orientalis barat yang disebut dengan Golden Age of Islam, masa keemasan Islam. Apa yang disebut dengan masa keemasan Islam, atau dalam istilah Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, Tuhan yang penuh ampunan, ya, atau istilah Rocky Gerumnya the state welfare, negara sejahtera. Ya, kalau kita baru partai aja yang sejahtera sama pejabatnya, ya, sesuai dengan lagu dengan aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, sejahtera para pemimpin, alhamdulillah. Rakyatnya makmur terjamin, no way. Hanya di mimbar kampanye. Ya. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu negara sudah sangat sejahtera. Apalagi istilah Jawanya gemak ripah loh jinawi toto tentram kertarahajang ingat sosong tulodo. Kemana begitu? Ya, atau bahasa Minangnya padi masak jaguang mau pia teranak makambang dia nagari anang santoso bapak bagak mandeh barame. Saya nggak ngerti aku pun. Ya, tapi itulah gambaran sejahtera. Rakyat tidak lagi memikirkan perut, tidak lagi memikirkan ekonomi, sehingga sekretaris khalifah bagian bulog badan urusan logistik Yahya bin Sa'id masuk kampung keluar kampung, masuk kota keluar kota, membawa
gerabak box harta Baitul Mal, memanggil orang miskin, orang duafa, orang janda, orang-orang yang anak yatim, no one, nobody, ayat deh. Karena semua bukan karena takut dipanggil oleh khalifah, karena semua hidup sudah sejahtera. Sehingga orang mau sholat berapapun, siapa takut? Karena perut sudah terisi. Negara memberikan subsidi, memberikan semuanya. Itulah yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Arab Saudi, itu Kuwait, Qatar, itu negara sudah beri sejahtera, state welfare, karena semuanya gratis. Kita baru bulan Syaban aja, belum masuk bulan puasa, gas sudah hilang. Kata menteri kita Bahlul. Ya, nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Ya, mudah-mudahan ya, datang lagi Lebaran, semua akan naik, merangkak naik semua tarif dan barang akan merangkak naik semua, termasuk cabai dan cabai keriting dan seterusnya. Yang turun di negeri kita ini hanya hujan lebat sampai ke lebat. Nah, inilah sholat 39 rakaat. Siapa takut? Tapi yang paling hebat lagi, atau istilah anak muda paling gokil, itu Syekh Yazid Al-Aswad Al-Baghdadi, seorang mursyid pembimbing tarikat di kota Baghdad. Sholat tarawihnya 42 rakaat, 7 witir langsung. Tapi itulah, kalau yang sunat itu tidak ada batasnya. Nabi bersabda, i'malu mastata'tum. Beramallah kamu semampumu. Kalau yang sunat. Tapi kalau yang fardu sesuai protap dan prosedur. Salat subuh, walaupun kita bangun jam 4, ya, salatnya mulai jam 5, tapi karena kita masih sehat, segar bugar, tambah lagi dah salatnya 2 rakaat. Enggak boleh. Harus tetap segitu. Harus menurut prosedur. Mau sehat, mau kuat, mau lemah, mau sakit, sesuai prosedur. Nah, inilah salat di zaman Al-Aswad, Syekh Al-Aswad bin Yazid Al-Baghdadi, 49 rakaat. Karena sunat. Karena mereka apa ya? Karena tidak lagi memikirkan dunia. Dia mengamalkan doa iftitah yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku dan matiku untuk Allah. Kalau kita masih teringat aja kendaraan Inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki, kan gitu. Sehingga angan-angan kita panjang. Kalau orang-orang tasawuf itu life for God, hidup hanya untuk Tuhan, mahya wa mamati, hidup untuk Allah. Salatnya gila, 49 rakaat witir.